bagi Anda penyuka lalapan pasti sudah tidak asing dengan daun yang satu ini, yaitu daun kemangi. Jadi dikonsumsi sebagai lalapan dan banyak ternyata manfaat untuk kesehatan. Nah, saat ini kita sudah bersama Dr. Rianti, dokter herbal medik. Apa kabar, Dok? Baik, Dok. Luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin penyuka juga ini ya, lalapan ya? Tentu, karena saya kebetulan orang Sunda, Dok. Jadi terbiasa dengan lalapan. Salah satunya kemangi. Nah, benar banget, Dok. Nah, sebagai juga penyuka lalapan nih, ternyata daun kemangi ini sebagai lalapan juga, tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Betul. Ya? Nah, mungkin masyarakat ingin tahu apa sih kandungan yang terdapat dalam daun kemangi? Daun kemangi ini selain memang bermanfaat untuk menambah nafsu makan, juga memiliki khasiat sebagai obat. Karena memiliki zat-zat kimia, diantaranya ada flavonoid, tanin, alkaloid, dan yang paling besar kandungannya itu eugenol. Nah, sebagai antioksidan. Antioksidan, iya. Ya. Oke, ternyata banyak banget kandungannya untuk bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Betul. Nah, sebagai antioksidan tadi berarti apa ya, Dok? Sebagai anti radikal bebas juga untuk tubuh, tubuh ya? Iya, untuk radikal bebas. Dan banyak sekali diteliti ya, uji preklinik sudah banyak kita bisa baca di jurnal-jurnal. Karena daun kemangi ini memiliki banyak sekali zat kimia sehingga bermanfaat untuk tubuh. Iya. Ya, diantaranya bukti-bukti preklinik kita bisa lihat hasilnya sebagai untuk kesuburan. Iya, untuk meningkat motilitas sperma dan kualitas sperma. Wow, luar biasa ya? Luar biasa. Sehingga untuk yang ingin program hamil ya, untuk pasangannya, kan harus dua-duanya ya, perempuan sama laki-lakinya. Salah satunya diantaranya daun kemangi ini bisa meningkatkan kesuburan pria. Untuk meningkatkan motilitas dan kualitas sperma. Ya. Jadi di samping antioksidan berfungsi juga untuk kesuburan. Jadi tidak sia-sia Anda sebagai penyuka lalapan mengkonsumsi daun kemangi yang cukup banyak ya, gitu. Tapi ngomong-ngomong, Dok, di samping daun kemangi ternyata kan ada batang, ada bijinya. Itu ada fungsinya juga ya? Iya, daun kemangi ini ya kandungan terbanyak terdapat pada daunnya. Ya. Jadi untuk menanamnya mudah banget ya, tinggal kita sebarkan biji yang udah tua, terus kemudian dari batang juga kita manfaatkan. Jadi cara merebusnya nanti keseluruhan tanaman kecuali akar, bisa kita manfaatkan. Ya, bisa direbus maupun dimakan langsung, dipetik langsung sebagai lalapan. Oke, menarik banget, Dokter. Tapi sebelum kita membahas cara makannya, cara pengolahannya, nah mungkin masyarakat ingin tahu, adakah efek samping dari daun kemangi ataupun tumbuhan kemangi ini? Oke, tentu jika dikonsumsi di luar dosis dan berlebihan, itu akan mengakibatkan banyak efek samping, diantaranya pengenceran darah, kemudian hipotensif, karena memang berdasarkan penelitian, daun kemangi ini menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah juga, hipoglikemik, sehingga kita harus hati-hati juga dalam mengkonsumsinya, tidak boleh berlebihan. Gitu. Menarik banget, Dok. Nah, menyambung tadi dosis konsumsi yang harus dikonsumsi masyarakat, mungkin gimana, Dok? Iya, jadi saya biasanya memberikan resep kepada masyarakat yang ingin mengkonsumsi daun kemangi itu mudah saja untuk diingat, kita bisa menggunakan takaran rumah tangga, Dok. Jadi menggunakan 1 genggam nih dari herba itu keseluruhan tanaman kecuali akar, diambil 1 genggam ya. 1 genggam? Ya, 1 genggam kepalan tangan kita ya. Kemudian kita siapkan air 1 liter, jadi mudah diingat ya. Terus kemudian kita nyalakan api, ditunggu airnya sampai mau mendidih gitu ya, sekitar 90 derajat. Setelah itu masukkanlah 1 genggam tadi yang sudah dicuci ya. Setelah dicuci, kemudian kita tunggu 15 menit, kita jadikan itu infusa. Yang kita gunakan api ya tadi ya 90 derajat tadi selama 15 menit. Jadi kalau 30 menit biasanya untuk tanaman yang berbahan keras, kayu ya, terus kemudian batang, itu 30 menit namanya dekokta. Jadi perbedaannya itu. Jadi 15 menit direbus dan dimakan dan diminum ya? Maksudnya sekalian? Ya, jadi ketika 15 menit itu biasanya tersisa setengahnya airnya. Nah, ketika setengah itu setelah dingin kita saring, kita ambil airnya, ya kita bagi ke dalam 3 gelas. Jadi ada 3 gelas, kita minum pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Semudah itu kita mengkonsumsinya. Namun kita perlu ketahui ya dasar-dasar untuk kita bisa merebus herbal selain daun kemangi sekalipun ya, kita bisa praktekkan di rumah. Yang penting tidak menggunakan bahan yang berdasar aluminium,
besi, kuningan, karena itu akan berakibat logam juga logam. Ada interaksi logam di situ, Dok. Ya, sehingga kita gunakan bahan yang aman seperti stainless steel. Terus kemudian kaca, ya, atau periuk yang biasa nenek moyang kita gunakan zaman dahulu ya. Semudah itu sih sebetulnya untuk mengkonsumsinya. Benar, Mbak. Menarik banget, Dokter. Nah, tadi kan dengan cara diolah, direbus. Kalau biasanya kan lalapan dimakan mentah ya? Langsung ya. Nah, itu gimana? Dosisnya per hari, apa juga 1 genggam per makan, atau gimana, Dok? Iya, itu kita jadikan tanaman kemangi ini bisa sebagai makanan fungsional ya. Artinya ya sebatas makanan saja. Jadi makanan tidak sampai kenyang cuman daun kemangi aja, tapi sebagai teman makan gitu ya, teman lalapan, teman nasi, selain ada mentimun di situ. Jadi tidak hanya sekedar makan kemangi saja, karena itu tadi efeknya bisa menyebabkan pengenceran darah, apalagi orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Itu harus hati-hati ya. Jadi kalau misalkan terpaksa ingin makan daun kemangi harus dimonitor, dikontrol gitu ya. Dan juga harus ada jeda dengan menggunakan tadi misalkan setelah minum rebusan daun kemangi dijeda 2 jam setelah minum obat kimia. Manfaat daun kemangi tadi sebagai antioksidan, kesuburan, ada apa lagi, Dok? Iya, menurut hasil penelitian, daun kemangi ini jika kita padukan dengan daun sirih merah, daun sirih betul, itu akan bekerja sinergis untuk sebagai mukolitik, mengeluarkan dahak. Dan ini sebagai alternatif untuk obat batuk. Apalagi di masa pandemi ini yang orang udah mulai khawatir dengan flu. Batuk sedikit kan, aduh gitu. Bisa ini ya, salah satu daun kemangi sebagai solusinya ya. Selain itu apa lagi, Dok? Selain itu juga sebagai obat asam urat. Asam urat? Iya, betul. Wah, ini penyakit sejuta umat nih. Iya, betul. Jadi dia akan mengeluarkan asam urat gitu kan. Terus kemudian juga selain untuk mengurangi gejala asam urat juga anti radang. Jadi karena manfaatnya sebagai anti radang sehingga mengurangi gejala-gejala asam urat seperti itu. Jadi sebagai anti-inflamasi, karena juga antioksidan tadi ya. Kalau secara kulit gimana, Dok? Untuk kulit, dia akan karena tadi ya antioksidannya tinggi, sehingga bisa meregenerasi sel-sel yang termasuk sel kulit diantaranya. Berarti anti penuaan dini juga ya, Dok? Dan yang mungkin orang juga sudah tahu bahwa daun kemangi ini juga berfungsi untuk menyegarkan mulut. Gitu, jadi setelah makan langsung lalapan biasanya orang fresh gitu kan mulutnya tanpa harus disemprot. Berarti sebagai apa ya? Antibakteri ya? Antibakteri. Baik. Nah, kandungan dari antibakteri yang terdapat di dalam daun kemangi ini merusak sel dinding bakterinya. Gitu, sehingga dapat melemahkan si bakteri untuk tidak berkembang. Dan sehingga menetralkan mulut ya. Jadi bisa sebagai penyegar mulut. Baik, berarti sekecil ini tapi sejuta manfaat ya, Dokter ya? Tapi mungkin sejauh ini masyarakat baru taunya enaknya aja. Tapi lalapan manfaatnya belum terlalu banyak disadari ya. Padahal luar biasa. Jadi sebagai lalapan tapi juga sejuta manfaatnya untuk kesehatan. Betul. Baik, Dokter, mungkin sekarang kita bisa ini ya mempraktekkan cara mengolah kemangi ini. Gimana, Dokter? Jadi mudah saja ya, kalau kita punya tanaman kemangi di depan rumah atau di kebun, kita bisa petik aja nih kira-kira 1 genggam gitu. Seperti yang saya bilang, batang, daun, dan bijinya bermanfaat. Jadi kita gunakan herba namanya. Herba itu keseluruhan tanaman kecuali akar. Ya, taruhlah kita 1 genggam seperti ini ya. Berarti ini ukuran segenggam ya? Iya, ukuran segenggam tangan kita ya. Terus kemudian dicuci dulu, bagusnya pakai air yang mengalir nih di keran gitu ya. Kalau misalkan di sini kita bisa praktekkan seperti ini, kita cuci dulu karena ini organik ya, nggak pakai racun, semprot gitu kan, jadi aman lah. Terus kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah mau mendidih nih. Sudah mau mendidih? Sudah mau mendidih, jangan sampai nunggu mendidih dan pakai api kecil ya. Kita tunggu sampai air menjadi setengahnya setelah 15 menit dengan api kecil. Dan yang perlu saya ingatkan mungkin, Dok, cara merebusnya ya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita dari dulu yang sudah mengenal herbal ya. Sederhana sebetulnya ya. Jadi kita tinggal rebus lalu diminum airnya gitu. Tidak perlu yang berpikir mengolah herbal itu rumit gitu. Jadi tinggal direbus ya kita makan atau minum ya, Dokter ya.
Berarti ini baik ditunggu sampai 15 menit. 15 menit ya, dan ini namanya infusa. Infusa. Infuse. Istilahnya iya. infusa ya. Begitu. Setelah 15 menit dan kemudian air tinggal tersisa setengahnya, kita bisa saring airnya atau bisa ambil airnya saja ya. Kemudian jadi ambil 1 gelas selama 15 menit tuh, ya. 1 gelas ya. 1 gelas ini, dan ini sekali merebus kita bisa gunakan untuk 3 kali minum. Jadi pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Ya, jadi ikut waktu makan ya. Betul. Ya? Dan juga misalkan kalau untuk mengobati batuk yang seperti tadi saya sampaikan, digunakan dengan daun sirih ya, merebusnya, kemudian kita minum seperti ini. Cara merebusnya juga sama.